Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niki Pratama dari program studi Teknologi Rekayasa Lunak dengan NPM 2478320 dari kelas TRPL 4A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, web tentang web server di mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, di sini kita akan membahas pastinya karakteristiknya, kemudian serta implementasinya itu dalam bentuk protokolnya bagaimana. Misalnya dari XML, RPC, SOAP, dan REST API. Oke, yang pertama pastinya kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, di sini apa itu web server? Nah, untuk web server sendiri itu sebuah perangkat ya atau sistem yang dimana dia itu bisa berkomunikasi dan melakukan pertukaran data antara aplikasi yang lain melalui pastinya jaringan atau internet ya. Nah, di web server ini pastinya menggunakan standar seperti HTTP, terus XML dan JSON. Nah, dari yang saya sebutin tadi HTTP, XML dan JSON. Selain itu, web server juga memungkinkan aplikasi dari platform yang lain, ya, misalnya Android, Java, Python maupun PHP gitu ya, biar saling terhubung gitu. Nah, konsep kerjanya ini menggunakan mekanisme kayak request dan respon. Misalnya request ini apa ya? Minta dari klien dan kita memberi respon, si kita ini developernya memberi respon tentang permasalahan tersebut. Nah, jadi klien ini mengirim permintaan, lalu server sorry, oh ya gini, kalau misalnya klien ini memberi permintaan, lalu ya server memberikan respon gitu ya. Nah, mungkin secara sederhananya kayak gitu ya untuk konsep kerjanya. Misalnya dari klien meminta permintaan, kemudian server ini bakal memberikan respon gitu. Oke, saya kita ralat yang tadi ya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Sorry, kebalap. Nah, karakteristik dari si web server ini menurut Walker ya tahun 2022 itu dia memiliki beberapa karakteristik kata pernyataannya ya. Itu yang pertama ada loosely coupled. Ya, artinya si klien ini dan server tidak saling bergantung secara langsung. Tuh. Yang kemudian yang kedua ada open starter yaitu menggunakan standar umum seperti HTTP, XML dan JSON yang saya omongin tadi itu eh, kan bisa dipahami secara global gitu ya. Misalnya dari bahasa lain ke bahasa lain, misalnya dari kita membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa Java, kemudian server ini dibuat dengan bahasa Python. Jadi itu bisa saling memahami, memahami gitu ya, fleksibel gitu. Jadi dapat difungsikan dengan bahasa yang berbeda. Oke, yang ketiga ini interoperable itu untuk apa ya? Misalnya digunakan untuk ini lintas platform dan bahasa pemrograman. Oh, salah salah. Berarti eh, Open Started ini menggunakan standar umum seperti HTTP, XML, dan JSON. Nah, yang interoperable ini baru berkomunikasi lintas platform dan bahasa pemrograman. Misalnya membuat aplikasi dari bahasa Java, kemudian server ini menggunakan bahasa Python dan bisa digabungin atau berhubungan gitu ya, saling komunikasi gitu. Nah ini yang disebut interoperable. Oke, yang tadi yang untuk open standar ini lebih ke jenis ininya ya, standar umumnya ya, HTTP, XML, dan JSON. Untuk yang interoperable, saya ralat, itu mampu komunikasi lah antar platform dan bahasa pemrograman yang lain.
Nah, selanjutnya itu ada reusable. Itu seperti layanan yang digunakan untuk digunakan kembali oleh banyak aplikasi. Kurang lebih kayak gitulah. Dan yang kelima itu ada self describing, itu menyediakan informasi siapa nih? Informasi penggunaan layanan secara mandiri. Nah, yang terakhir itu ada discoverable, itu layanan yang dapat ditemukan melalui mekanisme yang otomatis melalui sistem pencarian layanan. Berarti bisa disimpulin kayak layanan yang dapat ditemuin secara otomatis eh iya tapi melalui sistem pencarian layanan gitu. Untuk discoverable yang terakhir. Oke, selanjutnya di sini ada web service. Web service yang kenapa sih web service ini penting gitu ya? Kalau menurut asumsi dan pernyataan yang udah ada itu ya lumayan penting sih dengan sistem yang modern sekarang karena kan dapat membantu integrasi antara sistem yang berbeda sih tanpa masalah kesesuaiannya gitu. Selain itu, web server juga meningkatkan efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini karena developer juga pasti dapat menggunakan layanan yang sudah tersedia tanpa membuat ulang dari awal servernya gitu. Nah, entah server ataupun platform yang lain ya. Jadi dia tidak bisa. Jadi dia sudah tersedia, jadi ya nggak usah buat ulang gitu. Nah, kemudian web server juga nih itu mendukung skalabilitas, maksudnya sehingga sistem ini dapat dikembangin secara independen gitu ya, tanpa mengganggu sistem yang lain. Walaupun dibagi-bagi ya tetap independen ya. Dan yang terakhir, web server juga mendukung otomatisasi seperti bisnis misalnya, pembayaran otomatis, terus bisa juga pembayaran otomatis antar aplikasi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita udah membahas kenapa web server ini penting ya. Terus kita lanjut ke pendekatannya deh. Dalam implementasinya kan web server ini memiliki beberapa pendekatan ya. Yang pertama, yang utamanya misalnya XML RPC, SOAP, dan REST API. Dan dari XML RPC ini dia tuh kayak protokol sederhana untuk memanggil fungsi jarak jauh menggunakan XML. Kurang lebih kayak gitu ya, sebagai protokol. Nah, SOAP juga nih protokol nih. SOAP ini protokol yang formal, yang lebih ketat dan memiliki keamanan yang tinggi sih. Sehingga sering digunakan pada sistem kayak bank dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem yang harus diketatin ya. Nah, sedangkan REST API ini dia ini gayanya arsitektur gitu ya. Dia modern, terus ringan, cepat, terus berbasis Discord, researcher, atau URL lah gitu. Jadi apa ya, web eksternal. Nah, untuk pendekatannya seperti itu sih. Jika dibandingkan SML, RPC, dan SOAP itu hanya apa ya? SOAP ini hanya menggunakan format SML, SOAP ini hanya menggunakan format SML gitu ya. Sedangkan kalau REST API ini mendukung JSON, XML, dan HTML yang saya sebutin tadi. Nah, coba kita lanjut ke hal selanjutnya. Ini lebih jelas nih. Nah, ini yang saya sebutin. Jika dibandingkan XML sama RPC, SOAP ini hanya menggunakan XML, sama RPC ini XML. REST API ini menggunakan JSON, XML, HTML, dan teks tuh. Nah, cukup berbeda ya dari sisinya. Dan juga dari sisi fleksibelnya, REST API ini lebih fleksibel dibandingkan SOAP dan XML RPC ya. Dari performanya,
Nah, dari permukaannya juga REST API-nya lebih cepat ya dan ringan. Sedangkan kalau SOAP lebih berat karena memiliki struktur yang kompleks. Nah, sekarang kita masuk ke keamanan nih. Untuk keamanan ini SOAP ini memiliki keamanan yang sangat tinggi ya dengan security WS security-nya itu ya. Sedangkan REST-nya ini biasanya menggunakan HTTPS dan JWT, JWT, JWT. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk perbandingan protokol-protokol yang digunakan di web server ini. Nah, kalau SOAP ini biasanya digunain buat apa nih? Nah, kita bahas di sini dulu deh. Dari SOAP dulu. SOAP, SOAP. Oh, SOAP sih. SOAP ini biasanya digunain buat sistem yang membutuhin keamanan tinggi, ya, seperti bank, transaksi yang formal pastinya, juga integrasi yang harus kompleks, ya. Sedangkan REST API di sini itu untuk aplikasi web yang web sama mobile gitu ya, modern karena performanya tuh cepat, mudah dan mudah dikembangkan dan skala skala labelnya lah. Sementara XML RPC itu biasanya digunakan pada sistem lama atau sistem yang sederhana ya. Nah, XML sistem yang sederhana dia. Kurang lebih kayak gitu. Berarti dapat disimpulin kalau SOAP ini dia itu butuh keamanan tinggi baru bisa digunain. Kalau REST API ini digunain untuk aplikasi yang standar kayak web dan mobile gitu ya. Karena cepat dan juga mudah REST API. Nah, ada XML RPC nih. Ini biasanya sistem yang dulu-dulu nih, sistem lama atau sistem yang sederhana bisa kita gunain. Oke, di sini ada komponen arsitektur ya. Kalau dalam web server ini terdapat tiga komponen utama yang kita bahas di sini ya. Oke, kita bahas di sini dulu dari service profit ya. Boleh dari profit itu pihak yang menyediakan layanan nih, menyediakan layanan. Kedua ada service register. Nah, service register sebagai pendaftar ya agar di apa ya layanannya ditemukan gitu mendaftar gitu ya. Terus ada request. Nah, request ini itu klien atau pengguna yang mencari atau menggunakan layanannya. Nah, ketika komponen ini saling berinteraksi ya melalui tiga proses utamanya ini. Nah, apa tuh proses utamanya nih? Nah, sebelum itu kita bahas dulu service nih. Service profitnya tadi ya pastinya yang pertama itu pihak yang membangun dan menyediakan layanan. Nah, terus service register, direktori yellow page tempat dan mendaftarkan layanan contoh UDD dan service request penggunaan klien yang dan penggunaan klien yang mencari dan mengungsi layanan. Nah, dari ketiga komponen ini kan saling berinteraksi ya. Makanya kita harus cari tahu dulu nih gimana cara interaksinya. Yang pertama pasti di sini ada publish ya. Yang pertama ada publish yaitu profit yang mempublikasi layanan registernya. Kemudian ada kedua itu fin. Fin ini mencari kayak request tadi itu. Request itu mencari layanan yang dibutuhkan melalui register tadi. Nah, setelah itu register request, setelah itu yang ketiga ada blend yaitu request terhubung langsung ke profit setelah menemukan layanan yang sesuai. Tuh. Jadi kurang lebih ini harus berinteraksi ya dari publish, fin, dan blend. Nah, kemudian kita masuk ke WSDL. Dan WSDL ini kalau di atau web server ini di web server ini biasanya disebut web server description language itu dokumen yang berbasis XML yang berfungsi sebagai panduan misalnya panduan resmi dalam ekosistem sub. WSDL juga biasanya menjelaskan operasi apa aja yang dapat dilakukan, bagaimana
cara memanggil layanan dan di mana alamatnya, alamat endpointnya, service tersebut lah ya, gitu kan, alamat endpoint. Nah, di mana lokasi alamat endpoint, cara memanggil, cara memanggil, terus apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian dalam dokumen WSDL ini terdapat beberapa komponen ya. Komponen yang cukup penting, misalnya dari tipenya, digunakan untuk mendeskripsikan tipe data, terus bises atau pesan digunakan untuk mendefinisikan nih data yang dikirim dan diterima. Terus ada port type. Nah, port ini biasanya kumpulan operasi layanan gitu sih yang digunakan oleh layanan pastinya. Kemudian ada binding, itu ngejelasin ya protokolnya ini, protokol komunikasinya yang digunakan ini gimana. Dan service ini digunakan untuk menentukan alamat kayak URL ya, alamat atau URL yang layanan tersebut gitu. Nah, mungkin itu sih penjelasan dari saya gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian presentasi dari saya mengenai pengantar web server ini. Terima kasih atas perhatian dan presentasinya, perhatian dan presentasi pada kali ini. Kalaupun ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.